Part 1 kemarin pertanyaannya sudah terjawab, dan part 2 ini banyak sekali pertanyaan yang datang ke saya baik DM maupun chat ataupun melalui email, dan hari ini akan kita jawab. Waktu saya masuk menjadi seorang pemadam kebakaran tidak membutuhkan atau tidak dipersyaratkan untuk sertifikat pemadam kebakaran. Kenapa sistem tugas pemadam kebakaran itu layaknya sistem semi militer? Kapasitas air 4.000 liter itu akan habis dalam waktu berapa menit? 16,5 menit. Pemadam itu ngapain? Orang nggak kebakar kok malah disemprot. Mulai nih? Sudah. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya yang mungkin sudah nunggu-nunggu nih yang part kedua ya. Part kedua tentang penjelasan mengapa beberapa pertanyaan yang sering timbul di masyarakat tentang pemadam kebakaran. Saya akan menyampaikan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pertanyaan. Tapi pertanyaan yang terakhir nih, yang cukup menarik. Nanti kita akan ulas dan juga akan kita jawab. Stay tune, tetap di Edu Damkar. Ya, baik. Pertanyaan pertama. Mengapa kalau memadamkan kebakaran, pemadam nyemprotnya di tempat yang tidak terbakar? Oke, mungkin kita sering lihat kalau pemadam kebakaran hadir, kemudian nyemprot di tempat yang tidak terbakar. Dan itu merupakan bagian dari strategi dan juga taktik pemadaman. Mungkin masyarakat yang belum lihat, pemadam itu ngapain? Orang nggak kebakar kok malah disemprot. Nah, ini merupakan bagian daripada strategi pemadaman, yaitu untuk mengurangi resiko atau mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebakaran. Jadi wajar kalau pemadam kebakaran itu menyemprot di area yang belum terbakar terlebih dahulu. Supaya kenapa? Supaya nanti ketika ada pemanasan yang berlebih, kemudian di tempat yang belum terbakar tadi mampu kita blok atau mampu kita hentikan. Teman-teman harus ingat bahwa yang namanya air ketika masuk di tempat yang panas, di tempat yang terbakar, tapi ngomong-ngomong teman-teman udah tahu belum? Berapa sih suhu di inti kebakaran itu kalau terjadi setelah flashover atau kebakaran yang membesar? Itu suhunya bisa mencapai lebih dari 400 ataupun 500 derajat Celcius. Bisa dibayangkan, dengan suhu sebesar itu, kemudian air masuk ke dalam area yang terbakar atau di inti tempat yang terbakar tadi, tentunya air akan berubah. Kita tahu ya, air itu rumusnya apa? H2O. Ketika H2O terpanaskan, maka dia akan menguap dan berubah menjadi hidrogen dan oksigen. Kita perlu ingat bahwa dua hal tadi, hidrogen dan oksigen tadi, merupakan bagian daripada sumber pembakaran atau sumber daripada api. Kembali lagi nih ke perilaku api atau teori segitiga api. Ingat bahwa oksigen, kemudian panas, dan bahan bakar itu akan menimbulkan api. Oke, jadi seperti itu. Jadi artinya ketika pemadam kebakaran menyemprotkan di area yang belum terbakar, itu adalah bagian dari strategi. Setelah areanya di sekitarnya aman, baru kita lakukan yang namanya pemadaman pada inti yang kebakaran. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya adalah, berapa lama air di mobil pemadam kebakaran bisa habis? Nah, pertanyaan ini sering muncul di masyarakat, bahwa pemadam kebakaran itu membawa air tergantung dari kapasitas dari mobil tangki tersebut. Ada yang 2.500, ada yang 4.000, ada yang 10.000, ataupun jenis lainnya. Nah, pertanyaannya berapa lama nih kondisi air itu bisa habis? Banyak faktor. Ya, tergantung daripada volume air pada saat kita melakukan upaya pemadaman atau sampai di TKP. Yang kedua, tekanan yang digunakan pada saat melakukan upaya pemadaman. Sebagai contoh, saya akan simulasikan kita ada mobil pemadam kebakaran dengan kapasitas air 4.000 liter dan melakukan upaya pemadaman dengan mengeluarkan air bertekanan 5 bar dengan menggunakan nozzle jet yang ukuran orifice-nya atau bagian ujungnya itu 0,5 inci atau setengah inci. Nah, kemudian berapa lama air yang berada dalam unit mobil pompa itu akan habis? Nah, kembali lagi ya, tekanan 5 bar itu bukan tekanan pada pressure gauge yang ada di mobil, tapi tekanan yang ada di
nozzle, ujung nozzle. Jadi ujung nozzle itu kita anggap 5 bar. Kita hitung menggunakan rumus flow air. Ya, flow air, yaitu GPM sama dengan, GPM itu galon per menit, GPM sama dengan 30 kali diameter kuadrat dikali akar tekanan. Ya, di mana 30 itu merupakan angka tetap atau aksioma. D itu adalah besaran luas lubang ujung nozzle atau orifice dalam satuan inci. Kemudian P adalah pressure atau tekanan dalam satuan PSI. Nah, tekanan ini adalah tekanan di ujung nozzle. Oke, kita masukkan angkanya. GPM sama dengan 30 kali 0,5 kuadrat dikali akar 72,5. Di mana 72,5 itu adalah merupakan konversi dari 5 bar menjadi PSI. Nah, sama dengan kita bisa lihat hitungannya, GPM sama dengan 30 kali 0,25 dikali 8,815. Kemudian sama dengan GPM-nya 63,86. Kalau kita konversikan, itu akan menjadi 241,7 liter per menit. Tadi GPM. Kemudian kita konversikan menjadi liter per menit, yaitu menjadi 241,7 liter per menit dari 6,386 galon per menit. Nah, jadi perkiraan air sebanyak 4.000 liter dalam mobil pemadam kebakaran akan habis dalam waktu berapa menit? Kita bagi 4.000 liter dibagi 241,7 liter per menit. Sehingga kita akan menghasilkan 16,5 menit. Jadi kapasitas air 4.000 liter itu akan habis dalam waktu berapa menit? 16,5 menit. Tetapi kembali lagi faktor lain akan juga mempengaruhi, yaitu apa? RPM atau rotasi mobilnya atau tekanan gasnya lah. Berapa tekanannya itu juga akan mempengaruhi, karena sifatnya tekanan itu dinamis. Mudah-mudahan terjawab. Tapi saya akan tampilkan tabel. Teman-teman bisa lihat kira-kira berapa menit waktu yang akan habis. Ini hanya perakiraan atau perkiraan. Tabelnya akan ada di layar berikut. Oke, pertanyaannya yang berikutnya adalah kenapa sistem... sebentar. Kayaknya ada suara motor masuk nih. Oke, lanjut ya. Kenapa sistem tugas pemadam kebakaran itu layaknya sistem semi militer? Oke, kalau kita berbicara kondisi seperti itu, kita tidak lepas dari sejarah. Ya, bangsa kita adalah bangsa di mana bangsa yang pernah diduduki atau dijajah oleh bangsa asing. Salah satunya adalah Belanda yang paling lama. Nah, sejarahnya saya akan menginduk pada DKI Jakarta sesuai dengan buku yang saya baca. Ya, salah satunya bukunya Bapak Winokan, Dari Branwir Batavia Menuju Dinas Kebakaran. Nah, ini buku yang menjadi acuan saya untuk menjelaskan jawaban ini. Bahwa ketika kondisi kita sedang di masa penjajahan, itu penjajah akan selalu berupaya untuk mempertahankan kedudukannya dan rakyat bangsa Indonesia akan melakukan upaya untuk memerdekakan diri. Upaya-upaya tersebut salah satunya mungkin akan ada yang namanya proses perang di sana. Nah, perang itu akan menghasilkan suatu upaya lah, salah satunya adalah mungkin bakar-membakar. Nah, pemerintah Belanda waktu itu melakukan sebuah tindakan, yaitu membuat sebuah organisasi, yaitu kalau mungkin yang kita kenal adalah Barisan Pemadam Kebakaran, dan itu pemimpinnya rata-rata adalah para gubernur jenderal atau dari militer, paling tidak seperti itu. Dari tahun 1919 itu sudah dipegang oleh militer. Kemudian berpindah ke Jepang, kemudian kembali lagi ke masa kemerdekaan, itu pun juga dipimpin oleh militer. Kenapa? Ya karena memang sistemnya sistem komando pada saat itu, perintah dari pimpinan, kemudian melakukan sebuah tindakan, sebuah pertempurannya tentunya melawan api, ya bukan melawan musuh penjajah ataupun yang lainnya, tapi pertempuran melawan api. Jadi memang latar belakang kita dari awal lahirnya pemadam kebakaran sejak tahun 1919 itu sudah dipimpin oleh seorang militer. Nah, itulah mengapa ketika sistem
di pemadam kebakaran mengikuti sistem semi militer. Dan ini berlanjut kepada organisasi pemadam kebakaran di seluruh Indonesia. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, pertanyaan berikutnya jangan di skip nih. Pertanyaan berikutnya nih cukup menarik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Buat para pecinta dan calon pemadam kebakaran di seluruh Indonesia dan dimanapun teman-teman berada, pertanyaan yang sering muncul di DM saya ataupun di chat saya yaitu adalah, apakah untuk menjadi pemadam kebakaran harus memiliki sertifikat pelatihan pemadam kebakaran? Saya tidak bisa menjawab secara pasti, tapi yang jelas waktu saya masuk menjadi seorang pemadam kebakaran tidak membutuhkan atau tidak dipersyaratkan untuk sertifikat pemadam kebakaran. Nah, ini tergantung daripada daerahnya yang akan merekrut pemadam kebakaran. Syaratnya apakah yang sudah memiliki sertifikat keahlian pemadam kebakaran atau keterampilan pemadaman kebakaran atau tidak. Nah, karena sifat dari perekrutan itu adalah kedaerahan, jadi tergantung dari kebutuhan daerah tersebut. Apakah daerah tersebut membutuhkan yang seperti apa. Jadi, kalau teman-teman berminat menjadi seorang pemadam kebakaran, pantau terus syaratnya apa. Yang jelas, teman-teman harus fisiknya kuat. Dan juga bermental baja. Karena pemadam kebakaran tidak boleh menyerah. Pantang pulang sebelum padam. Pertanyaan terakhir yang ditunggu-tunggu oleh para masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, yaitu apakah atau gimana caranya untuk melaporkan kejadian kebakaran ataupun kejadian lainnya. Nah, ini pertanyaan ini sering muncul nih, gimana sih Pak cara ngelaporin kejadian kebakaran? Yaitu pencet nomor darurat yang ada di wilayah masing-masing. Di Jakarta itu ada 112. Nah, 112 itu kemudian akan mengkonfirmasi atau menanyakan siapa yang melaporkan, kemudian bertanya apa kejadiannya, apakah kebakaran atau penyelamatan, kemudian titik kenalnya itu ada di mana. Nah, titik kenal inilah yang menjadi patokan seorang petugas untuk mencapai lokasi. Dan jangan lupa tinggalkan nomor telepon kita. Bahwa nomor telepon kita berapa, kemudian ditinggalkan supaya kenapa? Supaya tim operator bisa menjawab pertanyaan yang ada. Ini kayaknya lagi rame ini. Ya, tapi nggak apa-apa ya, kedengeran kan ya. Oke, jadi setelah nomor telepon itu ditinggalkan atau disampaikan ke petugas, nanti akan disimpan dan ketika ada konfirmasi maka bisa dikembalikan. Jangan lupa, informasikan jika memang ada korban jiwa ataupun korban yang memungkinkan dibutuhkan untuk penyelamatan. Itu juga perlu disampaikan. Nah, ini menarik. Di DKI Jakarta, khususnya di Sudin Jakarta Timur. Sudin Jakarta Timur yang beralamat di Jalan Matraman itu mengeluarkan sebuah aplikasi yang disebut dengan aplikasi Godamkar. Nah, aplikasi Godamkar ini bisa di-download teman-teman di aplikasi Play Store. Nah, di situ teman-teman tinggal klik. Kalau pertama kali download kemudian masuk, nah itu akan diminta untuk menuliskan nama dan juga nomor teleponnya yang bisa dihubungi. Nah, setelah kita mendownload itu, kemudian kita akan melaporkan, teman-teman tinggal klik saja aplikasi tersebut, tinggal go, di situ ada go juga. Kemudian ada pelaporan dan juga ada pengetahuan-pengetahuan umum ya gitu ya. Nah, ketika teman-teman ngeklik go di sana, kemudian teman-teman akan diarahkan ke Google Maps di mana lokasi tersebut yang akan dilaporkan. Nah, Google Maps tadi akan mengarahkan kita bagaimana lokasi yang akan dituju, karena nanti akan di-share atau dibagikan ke petugas operasional lokasi yang dituju, sehingga kita langsung bisa menuju tempat di mana lokasi tersebut berada dan jalan mana yang paling cepat dilalui. Ya, karena kita tahu kondisi Jakarta sangat padat dan di mana kondisi yang macet dan yang lancar. Nah, ini tuh ada di aplikasi Godamkar. Kemudian catat atau tulis apa kejadiannya. Kemudian teman-teman juga bisa mengirimkan video ataupun foto lokasi kejadian. Nah, foto atau video ini penting bagi kami untuk apa? Untuk melihat kondisi realnya seperti apa. Dan ini akan menjadikan sebuah rencana operasi atau RENOP kita. Ketika sudah sampai di lokasi, apa yang harus dilakukan? Nah, terkait kebakaran, merah atau istilahnya bahayanya seorang
yang melaporkan dengan bahayanya seorang petugas itu akan berbeda maknanya atau berbeda cara melihatnya. Nah, berbahayanya mungkin kalau pemadam kebakaran melihat api sebesar rumah itu adalah hal yang biasa. Tetapi kalau ibu rumah tangga melihat api di atas wajan yang cukup besar, itu sudah besar banget gitu kan. Jadi persepsi besarnya itu seperti apa? Mencet bunyi ya di belakang. Oke, nggak masalah. Kita lanjut ya. Nah, jadi setelah itu kemudian kirimkan laporan dan nanti di sub CC atau di ruang komunikasi kami itu akan ada pelaporan, yaitu map dan juga nomor telepon dan jenis kejadiannya. Jadi manfaatkan aplikasi GoDamkar untuk jalannya operasi yang lebih baik. Kita pesen makan aja cukup lewat handphone, apalagi melaporkan kejadian kebakaran lebih detail. Aplikasi GoDamkar. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ini untuk pertanyaan yang part 2. Teman-teman, kalau yang belum melihat yang part 1, silahkan lihat di link ini gitu ya. Nah, nanti akan ada part 1 yang belum menyaksikan. Terima kasih atas perhatiannya dan juga ditunggu pertanyaannya kalau memang ada. Teman-teman nanti bisa komen di link ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadinya. Hah? Lepas ya. Tadi lu belum. Aku mau bikin itu dulu.